Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Murabana Meswara dengan NIM 201509171. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai value change. Ya, langsung yang pertama, pengertian value chain. Value chain atau rantai nilai adalah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses atau aktivitas yang dapat menambahkan nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Yang kedua, yang berikutnya value chain analysis. Value chain analysis pertama kali dijelaskan oleh Profesor Harvard Business School Michael Porter pada tahun 1985 melalui bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Sejak saat itu, teknik ini menjadi alat yang berguna bagi perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Teknik ini merupakan strategi untuk menganalisa aktivitas internal bisnis. Dengan kata lain, analisis ini dapat menunjukkan letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan suatu perusahaan. Fokusnya untuk mendapat pemahaman terkait biaya dan aktivitas bisnis yang bisa meningkatkan nilai produk. Aktivitas rantai nilai terbagi menjadi dua, antara lain yang pertama itu primary activities adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan. Aktivitas ini terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Yang kedua itu support activities, adalah aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan pada primary activities. Aktivitas ini terdiri dari recruitment and processing, human resource management, teknologi development, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi penerapannya. Tujuan dari penerapan rantai nilai adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan dengan meminimalisir biaya produksi. Fungsi bagi produk adalah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Selain itu, fungsi lainnya antara lain yang pertama, memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka. Yang kedua, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasaran yang lancar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang terakhir, meningkatkan peluang besar pada proses penjualan produk. Baik, yang berikutnya itu cara analisis value chain. Ada dua pendekatan berbeda pada metode analisis rantai nilai ini. Pendekatan cara analisis tergantung dari jenis keunggulan kompetitif apa yang ingin perusahaan ciptakan, yakni keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi. Berikut penjelasan dan langkah umumnya. Yang pertama itu keunggulan biaya atau cost advantage. Pendekatan ini berguna ketika perusahaan mencoba untuk bersaing keuangan, ingin mengetahui sumber keuntungan dan kerugian biaya, serta faktor yang mendorong biaya tersebut. Perusahaan mengidentifikasi setiap kegiatan dan biayanya, kemudian mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya produksi. Yang berikut ada keunggulan diferensiasi atau differentiation advantage. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan yang ingin menciptakan produk atau jasa yang unggul dalam pasar. Contohnya adalah Apple, Google, dan Starbucks. Perusahaan mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan, melakukan evaluasi strategi diferensiasi, serta mengidentifikasi diferensiasi berkelanjutan yang paling baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.